Memang sebelum badan ini dibentuk sudah ada kemampuan-kemampuan cyber di mana-mana seluruh instansi. Ini sesuai lagi bahwa kita diarahkan dari pemerintah. Ini akan semuanya kita gandeng, semuanya kita bersinergi. Jadi sinergitas ini apabila maksimal, saya yakin kemampuan kita akan hebat di negeri ini. Ini koordinasi di bawah BSSN langsung? Iya, jadi nanti koordinasi dengan BSSN, tentunya BSSN juga akan merangkul semua. Kita berdayakan semaksimal mungkin sehingga benar-benar ibaratkan sapu lidi kalau kita gabung jadi satu kan kuat sekali. Ya, ini mengenai konsolidasi dan juga sinergitas antara BSN dengan lembaga-lembaga lain ya, kita lihat bagaimana Kemenkopolhukam memiliki Cyber, Polri, Cybercrime, TNI, BIN, Kemenhan juga kemudian memiliki tim cyber seperti itu. Menurut Anda ini seperti apa gandengan ataupun konsolidasi yang paling ideal? Bagi kami Komisi 1 itu gampang saja. Seluruh badan intelijen, Jaksa Agung Muda Intelijen, kemudian Kabak Intelijen dari Mabes Polri, kemudian Badan Intelijen Strategis dan Badan Intelijen Negara, itu semuanya kan mitra Komisi 1. Sehingga tentunya kami nanti akan membahasnya lebih lanjut pada masa persidangan yang akan datang, karena ada perubahan SK Presiden yang diterbitkan pada baru-baru ini saja. Oleh karena itu bagi kami koordinasi itu penting agar tidak saling tumpang tindih dan untuk efektivitas dan efisiensi anggaran yang lebih efektif bagi keamanan cyber Indonesia. Oke, Mas Lukman, menurut Anda ini artinya serangan cyber digempur dari segala arah atau nantinya yang dikhawatirkan adalah kewenangan yang tumpang tindih seperti itu? Kewenangan tumpang tindih kan gampang dikoordinasikan dengan cara manajemen yang benar. Tapi kita harus paham bahwa serangan cyber tidak akan pernah berhenti, terutama dari luar. Dan ingat dulu kan kita pernah juga kena malware, ya kan? Se-Indonesia bisa lumpuh loh kalau nggak diatasi. Ya hal kayak gini-gini ini yang harusnya BSNS muncul di depan, ya, menjamin bahwa internet kita aman, ya, menjamin bahwa data-data yang disimpan oleh lembaga pemerintah dan kementerian aman, ya, terutama juga tadi dibilang tadi rapat menteri jangan sampai bocor, gitu kan? Nah, selama ini kelihatannya mudah sekali keluar kemana-mana, rekaman rapat kabinet keluar, ya kan? Itu yang nggak boleh itu harusnya. Nah, tapi kemudian ada juga yang mengatakan ini ancaman siber kan dulu bergeraknya secara sistematis, tapi kini sudah bergeraknya tadi dikatakan ke arah media sosial, di mana persoalan politik dan sosial ini kemudian dimainkan oleh para penyerang di media sosial, seperti itu Mas Lukman. Itu kejadian di mana-mana, nggak cuma di Indonesia. Jadi media sosial sekarang juga dipakai oleh orang dalam sendiri ataupun pihak luar untuk memecah belah sebuah negara, ya. Itu terjadi di mana-mana, bukan di Indonesia saja. Makanya sosial media juga sekarang masuk sebagai ancaman jika tidak. Nanti di tahun politik seperti ini, apakah itu juga harus menjadi prioritas dari BSSN ketika kemudian memang ingin mengatasi potensi serangan menjadi siber? salah satu prioritas, ya. Tapi ingat bahwa pekerjaan BSSN itu jauh lebih besar dari itu. Yang namanya keamanan siber itu, ya real keamanan siber, bukan sekedar hoax itu. Oke, nah ke Pak Saifullah sendiri sebagai mitra dari BSSN seperti itu ya, bagaimana pengawasannya? Karena ada kekhawatiran bahwa pemantauan ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh BSSN ini dikhawatirkan bisa melanggar hak-hak pribadi warga ataupun privasi warga seperti itu. Itu kan sudah jelas diatur dalam Undang-Undang ITE, ya. Informasi transaksi elektronik, dan di situ sudah sangat gamblang bagaimana apabila seseorang atau kelompok tertentu dalam masyarakat melakukan berita-berita yang kurang benar gitu. Seperti kemarin beredar kabar pemerintah akan menghapus subsidi LPG 3 kg misalnya. Nah, ternyata itu dibantah oleh Menteri SDM. Nah, oleh karena itu ya akan datangnya kami minta betul kepada Pak Joko Setiadi ini benar-benar bisa tegak dalam aturan, dan tugas Komisi 1 adalah mengawasi apakah BSSN itu bekerja benar menurut kepentingan bangsa dan negara, ataukah segala upaya yang dilakukan oleh BSSN itu ternyata belum rampungan itu. Nah, kembali lagi itu kepada politik anggaran. Komisi 1 selalu senantiasa memberikan dukungan kepada anggaran, terutama misalnya kemarin Badan Intelijen Negara yang dulu anggaran cuma 2,4 triliun, maka tahun 2017 ini menjadi 9,1 triliun. Dan itu pun untuk bisa Indonesia itu bisa mencegah serangan-serangan cyber dari negara-negara lain,
itu sebenarnya butuh ideal anggaran 16,1 triliun. Oke, baik. Mas Numan mungkin tanggapannya mengenai bahwa ada potensi melanggar hak privasi warga seperti itu? Saya kira nggak akan sampai ke sana ya, karena tugas pertama BSSN adalah membentuk sistem ya kan, membentuk sistem, kemudian melaksanakannya. Di pelaksanaan nanti kan banyak yang ngawasin juga gitu kan, sehingga nggak akan bisa semena-mena itulah. Sekarang apalagi sekarang publik ini kan terbuka di media sosial. Kalau ada sesuatu yang mereka merasa ke privasi yang dilanggar, mereka teriak kemana-mana. Oke. Dan kemudian salah satu poin yang kemudian juga sedang ditunggu bagaimana komitmen dari BSSN sendiri mengenai independensi BSSN ini agar kemudian tidak terbawa pada kepentingan politik tertentu bisa di tahun politik ini. Nah, di segmen berikutnya kita akan membahas mengenai hal itu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.